Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 23. Saya adalah Mariana Hutasoid SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Negeri 1 Kuala Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saat menemui teman sejawat yang mengalami kesulitan, terkadang naluri guru untuk membantu teman sejawat pun tumbuh dan berkembang. Sebagai seorang guru, kadang kita tergoda untuk membantu memecahkan permasalahan yang mereka alami. Bahkan terkadang guru menjadi berkeinginan sesegera mungkin mencari solusi bagi permasalahan teman sejawat. Namun setelah belajar coaching ini, saya mengetahui bahwa dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka untuk memecahkan masalah mereka bukanlah hal yang baik. Mereka harus diajarkan dan dibimbing untuk mampu memecahkan permasalahannya sendiri. Pada proses coaching sangat diperlukan keterampilan asking dari coach dalam rangka menggali dan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari masalahnya, melaksanakan dan merasakan dampaknya sendiri. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pada proses coaching ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu kemitraan. Kemitraan membangun kesetaraan antara coach dan coachee. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah dari antara keduanya. Kesetaraan dapat dibangun dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri kita dan rendah hati. Prinsip yang kedua yaitu adalah proses kreatif. Proses kreatif memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan dan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Pada proses coaching akan dilakukan 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pada proses coaching, alangkah baiknya dilakukan dengan alur tirta. Alur tirta yang berarti air mengalir dari hulu ke hilir. Jika diibaratkan murid sebagai air, maka biarlah ia mengalir lepas sehingga ke hilir potensinya. Saya sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Cara guru menyingkirkan hambatan tersebut adalah melalui coaching. Proses coaching dengan menggunakan alur tirta yang pertama yaitu adalah tujuan umum. Tujuan umum yaitu menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh coachee. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu coach mengidentifikasi kekuatan, hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan atau kesempatan apa yang dimiliki coachee untuk mencapai tujuan. Ketiga yaitu rencana aksi. Coach menuntun coachee untuk menyusun rencana aksi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Coach menanyakan komitmen coachee setelah menyusun rencana aksi. Keterkaitan antar materi pada materi modul 23 pada modul 1 yaitu saya sebagai seorang coach di sekolah, saya berupaya menggali potensi dan menuntun
murid, saya memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru itu sebagai coach memberikan ruang kebebasan untuk murid dalam menemukan kekuatan dirinya, dan peran sebagai pendidik yaitu dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Pada modul 1.1 juga tentang filosofi Ki Hajar Dewantara telah dijelaskan bahwa pendidik berarti juga penuntun. Seorang penuntun akan menuntun setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Selain itu, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara pun diterangkan pula tentang peran utama guru, yaitu maka memahami pendekatan coaching menjadi selaras dengan sistem Among sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan kodrat anak atau murid. Pendampingan dihayati dan dimaknai secara utuh oleh seorang guru sejatinya menciptakan arti yang yaitu apresiasi, rencana, tulus, inquiry. Dalam proses menuntun kekuatan kodrat anak atau murid sebagai coach, arti ini mempunyai prinsip yang harus dipegang oleh guru ketika melakukan pendampingan kepada murid. Dengan coaching sebagai seorang guru, kita akan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid yang ada di sekolah, sebab coaching ini memiliki ruang kebebasan dan bereksplorasi dengan hal-hal yang ada dalam pikiran murid kita. Meningkatkan kualitas komunikasi mereka, dapat melatih murid untuk berbicara dan menceritakan apa saja yang sudah mereka lakukan. Selain itu, murid juga diajarkan untuk berpendapat hingga akhirnya mereka akan mampu memecahkan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Coaching ini bukanlah suatu kegiatan untuk sekedar curah pendapat saja atau ngobrol yang tidak tentu arah. Tetapi coaching lebih kepada proses pembelajaran. Coaching sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja atau pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi bagi coaching, menurut Grant 1999. Keterkaitan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak menjelaskan bahwa setiap guru penggerak haruslah memiliki peran dan nilai. Salah satunya adalah dapat bermanfaat bagi rekan sejawat dan mampu menggerakkan komunitas. Dalam mendukung nilai dan peranan guru penggerak, kegiatan coaching ini juga dapat menjadi salah satu yang ada dalam peranan guru penggerak. Sebab dalam kegiatan coaching sendiri ada 4 aspek pendukung, yaitu komunikasi asertif, pendengar aktif, pertanyaan efektif dan atau berbobot, dan umpan balik positif. Keempat ini merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh coach dalam proses coaching, yang artinya kompetensi-kompetensi tersebut sangatlah sesuai dengan peranan guru penggerak. Keterkaitan pada modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Dijelaskan bahwa seorang guru penggerak haruslah memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan dalam lingkungan, baik dalam lingkungan kelas yang diajarkan oleh guru atau lingkungan sekolah. Koneksi pada 1.4 yaitu
Pada modul 1.4 tentang budaya positif, salah satu materi yang sangat menarik adalah teknik restitusi. Restitusi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam usahanya untuk mempositifkan perilaku murid dalam lingkungan belajarnya. Restitusi dilakukan dengan tujuan suatu permasalahan yang terjadi di antara murid dapat terselesaikan dengan baik tanpa melukai hati satu sama lain. Jika kita menjadi posisi fungsi kontrol guru, maka seorang pendidik bertindak sebagai manajer dan bukan sebagai pembuat rasa bersalah, apalagi penghukum. Murid atau bisa dikatakan sebagai coach merasa dirinya sebagai pembelajar, sehingga ketika ada sebuah masalah, coach yang itu sebagai guru membantu dan menentukan coach dalam menemukan solusi permasalahannya tersebut tanpa ada rasa terluka. Koneksi antar materi pada modul 21 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, kesiapan belajar murid atau profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru dengan murid, guru sebagai coach dan murid sebagai coach, maka guru dapat melalui identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada dalam diri. Dengan demikian akan terwujud pembelajar yang merdeka yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian seorang guru harus mampu memberikan hak belajar yang sama kepada murid. Guru dapat menerapkan teknik scaffolding yaitu pendampingan khusus kepada murid yang dianggap kurang dalam belajarnya, seperti kesiapan belajar yang rendah dan kecepatan memahami materi pelajaran juga yang rendah. Selain itu, teknik coaching pun dapat membantu para murid yang mendapat scaffolding tersebut. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional atau pada modul 22. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung proses coaching. Sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Karena melalui proses sosial emosional, maka baik coach dan coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching, mendengarkan dengan rasa, ada rasa ingin tahu dari coach dan menimbulkan empati. Dijelaskan bahwa seseorang haruslah dalam keadaan dengan kesadaran penuh atau mindfulness untuk menyadari emosi yang sedang ia rasakan. Dengan demikian, orang tersebut dapat membuat keputusan dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain pengenalan emosi, pengelolaan diri yang baik juga penting. Hal ini dapat dilakukan dalam hal pengelolaan waktu atau disiplin. Kesadaran sosial seperti empati juga sangatlah penting untuk dipelajari. Hal ini dilakukan guru menyadarkan bahwa diri bukanlah satu-satunya orang yang punya masalah atau hambatan dalam belajar. Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diajarkan benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid,
Melalui coaching juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri pendidik. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Karena melalui proses coaching ini adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 11 hingga 23. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam pemaparan saya masih banyak kekurangan, mohon diberikan maaf. Demikian pemaparan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia.